Ibu mertuaku dibunuh oleh suamiku sendiri. Ibu, rumah sakit sudah dekat. Tahan ya, Bu. Utang 100 juta padaku tak dibayar. Memotong tangan kakimu. Itu sudah sewajarnya. Lepaskan. Ibu. Ibu. Cepat, ada korban luka berat di sini. Tandu, tandu. Lepaskan aku. Lepaskan. Bawa dia pergi. Ibu, rumah terjual lebih dari 100 juta. Tenang saja, Bu, untuk pengobatan akan sembuh. Semua akan baik-baik saja. Cici, Rizky. Kumohon lihatlah, kita pernah jadi suami istri. Tolong aku. Aku punya utang. Kalau tak dilunasi, mereka akan memotong kedua kakiku. Cici, jangan panik. Aku akan telepon polisi. Jangan telepon polisi. Kak Rizky, mereka akan balas dendam padaku. Mereka benar-benar akan balas dendam. Lalu bagaimana aku membantumu? Bukankah rumahmu baru terjual 1 juta? Pinjamkan aku sedikit, ya. Aku akan kembalikan. Aku janji akan mengembalikannya. Kak Rizky, kumohon. Tolong aku, ya. Suami, kau lupa 5 tahun lalu, dia memperlakukanmu bagaimana? Kalau kau benar-benar memikirkan anakmu, lebih baik kau mati saja cepat. Kau tahu tidak, kau membuat kami menderita sedemikian rupa, tak mampu tinggal di rumah besar, tak mampu beli mobil. Semua karena kau... Ibu, Rizky Pratama, aku mau cerai denganmu. Rizky, aku salah. Aku benar-benar salah. Seharusnya aku tidak melakukan itu. Kumohon maafkan aku. Memaafkanmu 5 tahun lalu saat ibu mertua terbaring sakit. Bagaimana kau memperlakukannya? Cici, ayo, berdiri dulu. Aku tidak mau berdiri. Kak Rizky, hanya kau yang bisa membantuku sekarang. Kumohon. Masa tega melihat aku? Tangan kakinya dipotong mereka? Aku bisa tewas. Anissa, Cici kan mantanku. Kau kasih uang padanya, lalu mama bagaimana? Aku tahu. Tapi dia perempuan, utangnya juga tak banyak. Kondisi mama kan bukan pertama kali begini. Ke rumah sakit pasang infus saja sudah sembuh. Yang penting sekarang Cici. Tidak boleh, jangan pergi. Kalau kau pergi, aku dan mama bagaimana? Anissa, dengarkan aku. Setelah urusan Cici selesai, aku langsung kembali. Ini ibuku, pasti ku perhatikan. Tidak boleh. Suami. Suami! Rizky Pratama. Rizky Pratama, kembalilah. Cepat. Minggir, cepat. Mama tahan. Mama harus bertahan. Aku bayar biaya operasi. Aku segera kembali. Suster, maaf. Aku mau bayar biaya operasi ibuku. Maaf. Kartu ini saldonya tinggal Rp450.000. Rp450.000. Jangan-jangan uang jual rumah ditransfer ke rekening suami? Terima kasih. Biaya operasi ku bayar dulu. Pakai gajiku. Telepon suamimu, suruh dia segera bayar biaya operasi. Baik, terima kasih, dokter. Ibu. Ibu harus bertahan. Wanita ini main judi dan hutang ke perusahaan kami 2,25 miliar rupiah. 2,25 miliar. Citra, kapan kau berhutang sebanyak ini? Rizky, aku bilang 2,25 miliar itu akan kukembalikan padamu. Sudahlah, urusan Citra lebih mendesak. Untuk ibu, nanti kutanya teman, pinjam lagi. Sayang, Citra, aku mau terima telepon dulu. Halo, suamiku. Kumohon. Ibu sekarat. Uang 2,25 miliar itu ada padamu, kan? Kumohon, transfer padaku. Aku mengerti. Akan kusampaikan pada Kak Rizky. Apa yang istriku bilang? Kak Anissa bilang, ibu sudah lepas dari bahaya. Suruh jangan khawatir. Temani aku lebih lama. Rizky, tanda tangani dulu ya. Kalau tidak, mereka tak akan melepaskanku. Citra, tenang saja. Kalau sudah janji padamu, aku tak akan ingkar. Ibu harus kuat. Sudah kusuruh Rizky mentransfer 2,25 miliar.
Nomor yang Anda tuju sedang dimatikan. Suamiku, kenapa belum transfer uangnya? Kamu belum juga mentransfernya. Anissa, gelang manik pelindung ini sudah kupakai bertahun-tahun. Sangat keramat. Sekarang kuberikan padamu. Semoga melindungimu selalu. Terima kasih, Bu. Bu, silakan minum teh. Menantuku ini jauh lebih baik dari yang dulu. Ya Tuhan, kumohon padamu, jangan biarkan benang rapuh putus di tempat terlemah. Aku rela menggantikan ibu mertua, menanggung semua ini. Dia sudah tua, tak tahan lagi diguncang cobaan. Kumohon, Bu, Rizky, terima kasih sudah melupakan masa lalu dan mau membantuku. Sayangnya aku tak beruntung. Sudahlah. Lukamu ini perlu ditangani di rumah sakit. Aku temani kamu ke sana. Sekalian ku jenguk ibuku. Tunggu. Rizky, kamu sibuk membantuku saja? Kerah bajumu jadi kusut. Biar ku rapikan. Rupanya 5 tahun ini, Cici banyak menderita. Sekarang jadi lebih perhatian. Maaf, kami sudah berusaha maksimal. Turut berduka, semoga tabah. Bu, bangunlah. Lihat aku. Bu, bangunlah. Bangunlah, Bu. Rizky belum sempat menemuimu terakhir kali. Bagaimana bisa kau pergi begitu saja? Lepaskan aku. Aku tak percaya. Ibu orang yang begitu baik. Bagaimana mungkin pergi, Bu? 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 Nona Anissa, maaf ya. Pasien datangnya sudah terlambat, ditambah lagi soal biaya operasi. Jadi waktunya tertunda. Lewat masa penyelamatan terbaik. Ini surat keterangan kematian. Itu, suami Anda belum sampai juga? Nona Anissa, biaya operasi ibu mertua Anda. Saya yang bayar dulu dari gaji setengah tahun. Bisa Anda tanyakan dia, masih berapa lama sampai? Telepon suami saya tidak bisa dihubungi. Saya juga tidak tahu di mana dia. Nyonya Dewi orangnya baik sekali. Dulu waktu sakit, uang ibu tabungan 225 juta rupiah. Sepeser pun tidak dipakai. Disimpan semua buat anaknya. Rizky, soal kerjaan sudah ada kabar? Saya susah payah dapat kerja jadi guru di sekolah, tapi pihak sana minta langsung biaya perantara kerja 225 juta rupiah. Bu, kita kan tidak punya uang sebanyak itu. Kerjaan tidak usah buru-buru. Yang penting kamu punya semangat. Pasti ada jalannya. Cuma 225 juta rupiah kan? Ibu punya. Di buku tabungan ini adalah tabungan seumur hidup ibu dan ayahmu. Semua simpanan. Saya juga jual beberapa perhiasan. Warisan nenekmu untukku. Totalnya 226.179.000 rupiah. Ambil saja pakai. Terima kasih, Bu. Saya bersumpah, nanti saya pasti berbakti baik-baik pada ibu. Rawat ibu sampai tua. Cepat bangun. Tak disangka sampai akhir hayat. Anaknya pun tidak tahu. Pergi kemana? Suami saya tidak pergi kemana-mana. Dia cuman sedang cari dana operasi, belum balik. Dia pasti balik. Katanya suaminya tertahan urusannya. Ibunya sendiri sudah meninggal. Masih ada urusan apa lagi? Yang lebih penting, Menurutku, rumahnya ternyata tak dijual. Dokter Bima Wijaya kali ini tertipu berat. Jangan-jangan dipecat. niatnya busuk banget. Katanya punya anak buat jaga hari tua, tapi Nyonya Dewi Wijaya malah memelihara pengkhianat tak tahu balas budi. Kak Rizky, tunggu aku. Rizky Pratama. Cici Saputra, dokter bilang lukamu, jangan kena air. Setelah pulang, harus hati-hati, tahu? Rizky Pratama.
Anissa Mahendra, kau tidak jaga ibu di kamar? Ngapain di sini? Rupanya kau masih ingat ibu. HP-mu selalu mati? Ternyata kau sedang bersama mantan istrimu, mesra-mesraan ya. Anissa, kau ngomong apa? Jangan berpikir macam-macam ya. Aku kasihan sama ibu. Berikan dulu uang hasil jual rumah. Aku mau bayar utang ke dokter. Uang jual rumah. Tadi Cici butuh mendesak, jadi aku pinjamkan dulu padanya. Berapa kau beri? 2.250 juta rupiah. Apa? Kau... Semuanya kau beri dia? Rizky Pratama, itu uang untuk nyawa ibu. Kenapa kau berikan pada orang lain? Jangan cari gara-gara. Citra mantan istriku. Meski sudah cerai, dia bukan orang lain. Tapi tak boleh kau pakai. Untuk nyawa ibu? Tenang dong. Haruskah kau ngotot tanpa alasan? Penyakit ibu tak darurat. Beberapa kali sebelumnya juga tak parah. Nanti kalau aku ada waktu, aku pinjam dari teman. Bisa kan? Rizky. Anissa benar. Penyakit ibu lebih penting. Aku akan cepat kembalikan. Uangnya, Kembalikan? Pakai apa kau kembalikan? Seumur hidup tak akan bisa. Rizky Pratama, kau tahu ibu sudah... Citra, kau kenapa? Tak apa. tak apa Rizky. Aku kemarin masuk angin. Pusing. Anissa, soal ibu kita bicara nanti. Citra kondisinya lemah, tak bisa ditunda. Kau rawat ibu sendirian dulu. Rizky Pratama, ibu bersusah payah, membesarkanmu sendirian. Mengawinkanmu, memberimu anak, di hatimu, masih kalah dari mantan istri 5 tahun lalu? Rizky Pratama, kau tak punya hati nurani sama sekali? Kau tak akan berhenti? Tidak akan. Kau sudah gila. Aku temani Cici ke dokter. Mengganggu matamu? Cuma masalah kecil, kau terus saja membesar-besarkan. Kenapa kau begitu iri hati? Kalau Cici jadi dirimu, dia pasti tak akan mempermasalahkan hal remeh seperti ini. Aku yang mempermasalahkan? Apa perlunya? Aku repot-repot dengannya? Yang kuinginkan adalah ibuku. Apa maksudmu? Rizky. Jangan karena kamu bertengkar dengan Anissa. Cepatlah pergi ke rumah tante. Lihat keadaannya. Aku istirahat sebentar saja sudah cukup. Anissa Mahendra, kau lihat sendiri? Cici sudah begini keadaannya. Kau masih terus mendesak? Ibu saja bisa memaklumi aku. Kenapa kau tidak bisa sedikit memahami aku? Sudah kukatakan, setelah Cici selesai pemeriksaan dan dipastikan tak apa-apa, aku akan langsung menjenguk ibu kita. Rizky Pratama, kau masih ingat tidak? Dulu kau ingin jadi guru di sekolah. Ibu memberikan semua tabungannya untuk biaya perantara kerjamu. Waktu itu kau janji apa? Kau bilang akan berbakti pada ibu seumur hidup. Beginikah caramu berbakti padanya? Aku? Aku cuma punya uang receh segini. Kamu ambil dulu, beli vitamin untuk ibu, biar ibu lebih sehat. Ambil. Siapa mau uang recehmu ini? Yang ku mau 2.250 juta rupiah, uang untuk nyawa ibu. Aku mau ibu kita... Anissa, kau keterlaluan. Kenapa kau terus-terusan untuk 2.250 juta itu? Tak bisa jelaskan? Aku tahu ibu sakit butuh uang. Tapi kan tidak mendesak sekali. Lagi pula aku sudah tanya-tanya. Teman-teman kantor mau meminjamiku uang. Nanti setelah aku kumpulkan cukup uang, aku bayar biaya rumah sakit ibu. Gini kan sudah cukup. Meski kau kumpulkan uang, sudah terlambat. Apa katamu? Rizky, aku tak enak badan. Tak enak. Jangan ditunda lagi. Ayo, kita pergi ke dokter. Ayo. Ibu, saat aku sakit, ibu begitu merawatku. Nanti kalau ibu sudah tua, pasti aku juga akan merawat ibu dengan baik. Rizky Pratama, ibu sudah meninggal. Meninggal. Kenapa Rizky? Apa
Kenapa kau juga masuk angin semalam? Rizky, kau harus jaga kesehatan. Jangan sampai kelelahan. Tidak apa-apa. Mungkin aku salah dengar. Sudah sampai, kita pergi. Terima kasih, Rizky. Kalau hari ini tidak ada kamu, aku tak tahu harus bagaimana. Jangan takut, Cici. Selama aku bisa lakukan, pasti akan kubantu sekuat tenaga. Terima kasih. Cici, apa maksudmu? Apa? Aku mengerti. Apa yang terjadi? Rizky, baby sakit mendadak, tak tertolong, mati. Kamu masih ingat, baby? Oh, aku tahu. Cuma saat itu kami baru pelihara setahun. Lalu kami... Rizky, aku sudah pelihara baby 6 tahun. Sekarang dia mati. Aku ingin antarkan dia dengan baik. Rizky, bisa temani aku? Kremasi dia? Kremasi? Ini, anjing mana bisa ke krematorium? Dikremasi? Rizky, tolong pikirkan caranya. Aku yakin kamu pasti bisa. Baiklah. Aku akan tanya ke krematorium. Keluarga Nyonya Dewi Wijaya, jenazah harus segera dikremasi. Tak boleh lama di kamar jenazah. Aku mengerti. Terima kasih, suster. Baik. Ibu, tenang saja. Aku pasti akan pastikan ibu pergi dengan layak. Ini semua kalau dijual, mungkin masih tak cukup untuk biaya kremasi. Dan Rizky, dia belum tahu ibu sudah pergi. Aku harus biarkan Rizky temui ibu terakhir kali. Halo? Rizky mana? Rizky? Dia sedang tak bisa angkat telepon. Ada perlu bilang saja padaku. Ibu sudah meninggal. Jangan sembunyikan lagi darinya. Tolong sampaikan padanya. Kalau besok masih tak datang, jangan harap bisa lihat ibu lagi. Jangan bercanda. Sejak buka krematorium kami, tak pernah mengkremasi hewan. Tapi krematorium kan juga cari untung. Uang kan uang. Bisa kami bayar lebih? Manajer Halim, tolong permisi. Tidak bisa. Kalau dilihat keluarga lain, posisi saya ini bisa aman? Itu perempuan, katanya uang pemakaman saja tak punya. Harus jual perhiasan dan kalung, baru dapat sedikit. Iya, kasihan sekali nenek itu. Hidup tak jumpa anak, meninggal pun anaknya tak ada kabar. Anissa Mahendra, ke sini? Mungkin salah dengar. Mana mungkin Anissa ke sini? Aduh, Manajer Halim, tolong berbaik hati. Kabulkanlah permintaan kami. Paling-paling kami bayar 10 kali lipat. Kami punya uang. Baiklah. Terima kasih, Manajer Halim. Cepat pergi. Jangan sampai keluarga lain lihat. Cepat. Baik-baik. Halo, yang masuk tadi ibu mertua saya, Dewi Wijaya. Hati-hati, jangan sampai baby terbentur. Dewi Wijaya. Tak masalah, angkat masuk. Sepertinya kurang tidur beberapa hari ini. Memang agak berpengaruh. Kenapa di krematorium bisa dengar nama ibu? Suami, cepat angkat telepon. Kalau kau tak segera datang, benar-benar tak bisa bertemu ibu untuk terakhir kalinya. Keluarga, ikut ke sini. Baik. Ibu, ini aku jahitkan pakaian ini dengan tanganku sendiri untukmu.
Kau suka? Rizky Pratama dia. Rizky Pratama dia ada urusan, tak bisa mengantarmu. Jangan salahkan dia. Anissa, aku beli ikan. Makanlah lebih banyak. Kamu ini semuanya baik, hanya saja kurus sekali. Terima kasih, Ibu. Ibu, kau terlalu memanjakannya. Dulu tak pernah kulihat kau baik padaku seperti itu. Karena Anissa Mahendra dia penurut dan berbakti. Menantu perempuan sebaik ini, kalau bukan dia yang kumanjakan, lalu siapa lagi? Orang tak tahu terima kasih. Yang makin kurang ajar itu? Penyakit ibu ini ya, sudah tak bisa disembuhkan. Kalian jangan buang-buang uang lagi. Ibu bicara apa sih? Kata dokter, kalau segera dioperasi, penyakit ibu masih bisa diobati. Peluang sembuhnya 60%. Tapi biaya operasinya ratusan juta. Keluarga kita tak punya uang sebanyak itu. Ibu tahu kalian anak yang berbakti, tapi ibu juga sudah sangat tua. Ibu sudah puas hidup. Asal kalian berdua hidup bahagia ke depannya, ibu meski mati sekarang pun, hati ibu tenang. Ibu jangan bicara soal mati. Jangan ngomong sembarangan. Iya, Bu. Aku dan Anissa sudah bicara. Nanti kita jual rumah, pasti cukup buat biaya operasi ibu. Rumah ini tak boleh dijual. Rumah mana lebih penting dari ibu? Sudah kubilang rumah ini jangan dijual. Kalau kalian berani jual rumah ini, jangan anggap aku ibu kalian lagi. Ini masak apa sih? Seledri dan kulit tahu kering, dicampur jadi satu. Rasanya pasti tak enak. Lalu kentang ini, cabai pun tak ada. Mau dimakan bagaimana? Kamu, bukannya kamu tak suka pedas? Jadi aku tak pakai cabai. Tak bisa masak ya bilang saja. Banyak alasan. Cuma bisa ganggu menantuku. Tak habis-habis ya? Kalau tak suka masakanku, masak sendiri saja. Jangan terus-terusan mengeluh. Ayo Anissa, ibu ajak kamu makan di luar. Anissa, kamu terlalu kurus. Nanti diejek orang bagaimana? Makan yang banyak. Anissa, ini tabungan kecil ibu. Kalau tak suka masakan rumah, makanlah di luar. Anissa, ibu tak tega pergi. Khawatir kalau ibu pergi, Rizky akan menyusahkanmu. Ibu. Ibu. Keluarga harap tabah. Silakan keluar. Rizky, hebat juga kamu. Bisa bikin krematorium. Setuju kremasi baby di sini. Cici, aku bilang kan, janjiku padamu. Pasti ku tepati. Itu, kamu temui petugas dulu, bicaralah, aku menyusul. Baik. Halo Anissa, ada perlu apa telepon? Rizky. Bukannya katamu akan menjengukku dan ibu? Kok belum datang juga? Aku? Lagi sibuk nih. Masih kurang biaya pengobatan ibu, sedang ku cari dana. Nanti setelah cukup, langsung ke rumah sakit. Sibuk sekali ya. Sampai-sampai tak sempat menjenguk ibu? Ibu kan ada kamu di sana. Ibu selama ini begitu baik padamu. Saat seperti ini kau harus lebih peduli. Kenapa? Tapi kau dibesarkan langsung oleh tangannya sendiri, anak kandung. Anissa Mahendra, kenapa kau masih di sini? Mengadu domba? Ibu saja tidak marah padaku. Mana berhak kau di sini menyebar fitnah? Kalau kau tidak peduli padanya, setidaknya datanglah menjenguk. Kau tahu tidak? Kalau kau tidak datang menjenguk ibu, kau tidak akan bisa melihatnya lagi. Ibu sehari-hari kepadamu lebih baik daripada anak kandungnya sendiri. Bahkan lebih baik. Sekarang dia sakit. Kau merawatnya di sini 1-2 hari saja, langsung tidak terima. Hati nuranimu sudah dimakan anjing ya? Dikasih ke anjing? Rizky Pratama. Yang kasih ke anjing itu kau kan? Bukankah sudah kukatakan, aku sedang mengumpulkan uang, mana ada waktu untuk pergi ke sana? Kau sibuk mengumpulkan uang. Menurutku, kau sedang di rumah duka, bertemu diam-diam dengan selingkuhanmu. Rizky Pratama. Kau menoleh
Rizky Pratama, kau menoleh. Anissa, kenapa kau di sini? Bukannya kau bilang sedang sibuk mengumpulkan uang untuk biaya pengobatan ibu? Rizky Pratama, apakah masih ada sepatah kata jujur dari mulutmu? Ibu menunggumu berbakti. Seperti inikah caramu berbakti padanya? Aku tidak jujur, karena takut kau salah paham. Anissa, cobalah mengerti aku ya. Kau bilang Cici di sini, tak punya siapa-siapa. Aku satu-satunya sandarannya. Bisa aku biarkan dia begitu? Kau tegasi membiarkan ibu kandungmu yang membesarkanmu dengan susah payah terlantar? Rizky Pratama, dulu kau bersumpah di langit akan berbakti pada ibu. Kau lupa semua itu? Ah, mana mungkin aku lupa. Ini soal Cici, kan keadaan khusus? Setelah aku bantu Cici selesaikan urusannya, aku langsung cari uang untuk obat ibu kita. Cukup kan? Cici. Hanya Cici yang ada di hatimu. Dari ibu kecelakaan sampai sekarang, kapan kau peduli padanya? Kan lagi sibuk. Sibuk? Kurasa kau memang tak mau meluangkan waktu untuk aku dan ibu kita. Kecilkan suaramu. Aku menikahi suami yang selingkuh. Dan ibu kita membesarkan anak durhaka. Pengkhianat atau balas budi? Sudah. Hal kecil begini, perlu dibesar-besarkan? Aku belum tegur kau. Ibu terbaring di rumah sakit. Kau kesini buat apa? Hanya karena urusan receh ini, kau menguntit aku? Menguntit kau? Aku ke krematorium. Tentu untuk kremasi jenazah ibu kita. Aku tak ada waktu menguntit kau. Memang Citra Saputra tidak memberitahumu? Ayo, aku ingin dia mengungkapkan kebenaran. Sekarang juga. Sudahlah. Jenazah dikremasi. Kau sengaja mengutuk ibu? Kau mengikutiku ya sudah. Tapi nggak ada alasan apa. Brengsek kau. Rizky Pratama, kita sudah menikah 5 tahun. Apa perlunya aku membohongimu? Kalau tidak, kenapa? Ibu begitu baik padamu. Lagi pula aku dan Cici memang tak ada apa-apa. Jangan terus-terusan mengikutiku. Fokuskan saja perhatianmu. Pada ibu, bisakah? Pulang dan rawat ibu kita. Lima tahun bersama, aku tak pernah mengenalmu. Ibu yang membuatku menyadari. Halo? Kak Rizky, papan arwah baby sudah selesai. Cepat kemari. Baik. Aku segera ke sana. Ibu, kenapa ibu tiba-tiba meninggalkan aku? Aku harus bagaimana? Ibu tahu? Rizky sekarang sudah berubah, hampir tak ku kenali lagi. Aku katakan yang sebenarnya, dia pun tak percaya. Ibu katakanlah, siapa yang dia percayai? Di sebelah itu kenapa sih? Kok terus-terusan nangis? Ya maklumin aja. Dia juga orang yang kasihan. Tapi dia ini menantu yang sangat langka. Hubungannya sama ibu mertuanya sangat dekat. Urusan kremasi, dari awal sampai akhir, dikerjain sendiri semua sama dia. Suaminya mana? Masa janda? Suaminya itu bener-bener brengsek. Katanya sampai sekarang belum tahu, ibunya sendiri udah meninggal. Sekarang malah nemenin mantan istrinya. Apa katamu? Lunas? Pakai apa kamu mau lunasin? Lunas? Seumur hidup kamu nggak bakal bisa lunasin. Rizky Pratama, kamu tahu nggak ibu sudah... Bapak Rizky, kamu kenapa? Siapa yang mau uang recehmu? Yang aku butuhin itu 2.250 miliar rupiah untuk nyawa ibu. Aku mau ibu kita. Kalau kamu nggak peduli lagi sama dia, setidaknya datang lihat sekali. Kamu tahu nggak? Kalau kamu nggak datang lihat ibu sekarang, kamu nggak bakal bisa lihat dia lagi. Aku ke krematorium, ya buat kremasi jenazah ibu kita. Aku nggak ada waktu buat nguntitin kamu. Keluarga, turut berduka. Jenazah akan segera dibawa ke tungku kremasi. Tolong siapkan foto almarhum secepatnya.
Rizky, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Rizky, aku mau bikin foto almarhum buat baby. Ayo kita ke studio potret sekarang. Maaf Cici. Aku pengen lihat ibuku dulu. Aku agak khawatir. Kak Rizky, ibu masih terbaring di ranjang rumah sakit. Kapan saja bisa dijenguk, tak perlu buru-buru sekarang. Kalau urusan baby tidak diselesaikan baik-baik, aku akan merasa bersalah seumur hidupku. Tapi, Kak Rizky, temani aku pergi ya? Boleh kan? baiklah. Aku temani kamu. Lukisannya lucu sekali. Iya kan Kak Rizky? Iya. Memang cantik. Halo, ibu mertuaku sudah meninggal. Aku ingin buatkan foto almarhum untuknya. Baik, kirim saja foto Bu ke saya. Cepat selesai. Fotonya. Tunggu sebentar. Foto dan video ibu mertuaku. Semua ada di ponsel suamiku. Disimpan di sana. Kak Rizky, cepat simpan foto digital baby ke ponselmu. Oh, baik. Belum selesai menyimpan? Cepat dong Kak Rizky. Cici, memori ponselku penuh. Bagaimana kalau pakai ponselmu saja? Ponselku juga penuh. Tak bisa dihapus. Kak Rizky, foto-foto Bu ini semuanya dari beberapa tahun lalu. Hapus saja. Nanti kalau Bu sudah sembuh, foto ulang saja. Ambil beberapa foto baru. Juga bisa menyegarkan perasaan Bu. Oh iya juga, Cici memang selalu memikirkan segalanya. Sayang. Halo? Rizky Pratama. Kirimkan beberapa foto dan video mama ke ponselku. Fotonya. Aku Ada apa dengan foto? baru saja menghapus semua foto ibu. Apa? Aku baru saja menghapus foto ibu semuanya. Foto dan video ibu? Kirimkan beberapa ke aku. Foto? Aku? Ada apa dengan foto? Aku baru saja menghapus semua foto ibu. Apa? Aku baru saja menghapus foto ibu semuanya. Rizky Pratama, kau berulang kali membuktikan padaku perkataan pria tak bisa dipercaya. Halo, setelah foto almarhum selesai, cepat kirim ke aku. Aku masih ada urusan lain. Baik, baik. Tunggu sebentar, aku pulang dulu ambil. Foto ibu ini bagus sekali. Kenapa turunkan? Foto ini sudah lama dipajang. Terlalu usang. Lebih baik pasang foto pernikahan kalian. Lebih meriah. Kak, tolong potong fotonya. Seperti ini. Lama sekali, cepat. Maaf. Tadi ada urusan. Jenazah Ibu Dewi Wijaya segera dikremasi. Hah? Hanya kau sendiri? Yang lain mana? Anaknya? Keluarga almarhumah. Hanya aku sendiri. Mulai kremasinya. Turut berduka. Anissa Mahendra, Bu, aku sudah merangkai kembali gelang manik pelindung pemberianmu. Ke depan, aku akan hidup baik-baik. Dengan doa restumu. Pasti kau akan melindungiku. Bukan? Anissa Mahendra, kau tak habis-habis. Sudah kubilang jangan ikuti aku, kau masih menguntitiku. Kau tuli? Jangan pura-pura tak dengar. Gelang murahan ini apa istimewanya? Suka lihat? Baik. Lihat ini. Berdiri, ku tanya kamu,
Pura-pura tak dengar ya? Berani kau pukul aku? Rizky Pratama. Itu gelang manik pelindung dari ibu. Kau berani membuangnya? Ambilkan kembali, atau kita belum selesai. Kau gila. Cuma gelang murahan. Mau ambil sendiri? Aku tak mau. Kau tak mau pergi? Aku yang pergi. Kau gila. Cuma gelang murahan. Nyawamu tak penting? Gelang murahan. Kau pertaruhkan nyawa untuknya? Apa kau sudah gila? Bukan urusanmu? Tanganmu terluka parah begini. Bagaimana bisa rawat ibu? Kupikir kau sengaja. Anissa Mahendra. Dulu tak kulihat kau begitu jahat hati. Kak Rizky, Anissa, pasti juga tak sengaja. Tenang saja, kalau tante butuh bantuan, setelah urusan baby selesai, aku juga bisa ke rumah sakit, bantu menjaganya. Lihatlah. Inilah perbedaan antara manusia. Seumur hidupku, kesalahan terbesar yang kulakukan adalah menikahimu, istri yang tak setia dan tak berbakti. Cici, jangan selalu terlalu baik. Nanti malah dimanfaatkan oleh orang-orang yang berniat jahat. Ayo pergi, biarkan mereka merenung. Kak Rizky, ini kewajibanku. 5 tahun lalu, aku tak bisa merawat ibu dengan baik. Sekarang aku sadar salah, dan ingin menebusnya. Terima kasih sudah memahamiku. Ayo. Bu, aku tak punya banyak uang. Tapi ibu tenang saja. Pasti kutemukan tempat yang bagus untuk ibu. Makam nomor 57 memenuhi semua kebutuhan Anda. Hanya lokasinya agak jauh, tapi harganya sangat terjangkau. Tidak usah. Jauh justru lebih tenang. Lagi pula, uang ini susah payah kukumpulkan. Oh, mengerti. Mari saya antar Anda lihat makam nomor 57. Baik. Cici, jangan terlalu sedih. Kita akan pilihkan makam terbaik untuk baby. Dengan layanan istimewa terbaik. Agar baby di sana juga hidup bahagia. Rizky, aku tak tahu. Harus bagaimana berterima kasih. Sudah 5 tahun kita cerai. Kau jadi lebih perhatian. Bu, ini rumah yang kupilihkan untuk ibu. Beristirahatlah dengan tenang. Aku akan sering menjenguk. Sial. Kenapa foto bersama menghilang? Aku pernah janji pada ibu. Saat beliau meninggal, foto bersama dan abunya akan disatukan. Ibu sudah tiada. Anissa Mahendra, aku sengaja buat hidupmu sengsara. Cici, Kak Rizky, kita pilih tempat ini ya. Pemandangannya bagus. Baby pasti suka. baik. Asal kamu suka, kita pilih di sini. Guci jelek apa ini? Kak Rizky, lihat orang ini tak beradab, sembarangan buang sampah. Bisa-bisanya taruh barang sembarangan. Orangnya pasti tak berpendidikan. Jangan marah, ya. Orang macam apa ini? Kamu tak punya etika? Maaf. Aku tak jaga kamu dengan baik. Sayang. Anissa, ini, abu siapa ini? Bukan urusanmu. Bukan urusanku. Ini abu anjing kampung yang kamu pelihara itu. Sudah kularang pelihara, kamu tetap pelihara. Nah, lihat sekarang. Kamu harus urus pemakamannya. Ibu masih terbaring di rumah sakit. Kamu malah sibuk urus ini? Kalau ibu kenapa-kenapa, kamu sanggup tanggung jawab?
Kamu tahu ibu butuh perawatan? Lalu kamu ngapain? Masih ada perasaan pada mantan istrimu? Mau nyalakan api lama lagi? Apa kamu nggak bisa berpikir jernih? Aku dan Cici benar-benar bersih, nggak ada apa-apa. Benar-benar bersih. Benar-benar bersih. Uang nyawa ibu, kamu berikan sembarangan padanya? Benar-benar bersih. Kamu temani dia, kemari-kemari, benar-benar bersih. Hatimu sepenuhnya tertuju padanya. Sampai nyawa ibu nggak dipedulikan? Ibu kan ada kamu. Aku agak sibuk, jadi tertunda. Memangnya kenapa? Perlu nggak sih kamu di sini? Besar-besarkan segalanya? Paling ping nanti aku lebih sering temani ibu, biar kamu lebih banyak istirahat. Cukup kan? Nanti? Kamu masih mau ada nanti? Ibu dia sudah... Aku nggak izin kamu bicara begitu tentang Kak Rizky. Kak Rizky. Panggilannya mesra banget. Kak Rizky beberapa hari ini banyak bantu aku. Aku memanggilnya begitu. Memangnya ada masalah? Apa kamu lihat Kak Rizky? Beberapa hari ini selalu temani aku. Jadi cemburu? Aku cemburu padamu? Kamu panggil dengan panggilan menjijikkan begitu. Buat apa aku cemburu padamu? Berani kamu memaki aku? Kak Rizky! Anissa Mahendra, kamu kelewatan banget. Cepat minta maaf pada Cici. Waktu dia memukulku, kamu diam saja. Aku hanya memarahinya sekali. Kau malah minta aku minta maaf padanya. Baiklah. Aku akan minta maaf padanya. Kau tendang guci abu ibuku? Aku akan tebarkan abu jenazahmu. Inilah caraku untuk meminta maaf pada seorang perempuan yang menggoda pria beristri. Kau tendang guci abu ibuku? Aku tebarkan abu jenazahmu? Inilah caraku untuk meminta maaf pada perempuan penggoda suami orang. Begitulah caraku minta maaf. Anissa Mahendra, kurasa kau sudah gila. Kak Rizky, bagaimana dia bisa menyebutku si manis? Bukankah itu menghina dirimu? Dia begitu kasar. Pasti di rumah, kau sering menderita ya? Kau begitu lembut dan perhatian. Jangan samakan dirimu dengannya. Rizky Pratama, kau ambil uang 2.250 juta rupiah untuk biaya pengobatan ibumu, lalu cari perempuan perhatian seperti ini? Pengeluaran 2.250 juta rupiah itu sungguh sangat berharga ya? Anissa, aku tahu kau marah padaku sekarang. Kau pasti menyalahkanku karena mengambil uang 2.250 juta rupiah itu. Uang 2.250 juta rupiah itu, aku belum bisa mengembalikannya untuk sementara. Kalau kau marah, pukul saja aku. Jangan salahkan Kak Rizky. Kau minta aku memukulmu? Ya, tampar aku beberapa kali. Mungkin hatimu akan merasa lebih baik. Baik. Cici, kau tidak apa-apa. Anissa Mahendra, berani-beraninya kau pukul aku. Kau yang minta aku pukul. Apa? Sekarang kau mau mengingkarinya? Rizky Pratama, dia pukul aku. Kau diam saja. Aku suruh dia minta maaf. Diam saja kau. Minta maaf. Suami yang baik sekali kau. Ibu kau tinggal sendirian di rumah sakit. Kau malah di sini. Main pukul orang. Kau jadi begini. Kejamnya. Aku jadi begini. Karena siapa? Rizky Pratama, kau sibuk dengan mantanmu. Kembali mesra. Kau lupa 100 juta itu? Untuk nyawa ibu? Pernah kau pikir, ibu sudah lama kau bunuh? Jangan kau kutuk ibuku. Kutuk! Ibu meninggal karena uang itu, kau brengsek. Perempuan jahat. Asal bicara kau. Tak hormat orang tua. Asal bicara lagi. Kubunuh kau. Itu kan adik Bu Dewi. Lihat gayanya. Kayak orang kaya baru. Buat apa kaya raya? Tetap tak sempat temui kakaknya, Bu Dewi untuk terakhir kali. Mungkin dia pulang untuk pemakaman kakaknya. Apa katamu barusan? Kakakku kenapa? Kau tak tahu. Kakakmu kena kanker setahun lebih. Kambuh 2 hari lalu. Tak tertolong lagi. Sudah pergi. Di mana kakakku? Rizky Pratama di mana? Rizky! Katanya dari istrinya, hari ini kremasi. Sekarang mungkin di area makam. Keponakanmu itu, Rizky Pratama, sejak ibunya meninggal, sama sekali tidak muncul. Dia benar-benar pengkhianat tak tahu balas budi. Ayo ke makam.
Hentikan. Hentikan. Mau pukul mati istrimu sendiri? Kamu siapa? Beresin urusan kami untuk apa? Kamu, Rizky, lakukan sesuatu. Dia memukulku. Paman, siapa yang izinkan kamu memukul Anissa Mahendra sekeras ini? Dia merawat ibumu dengan sepenuh hati. Tapi kau balas budi dengan kejahatan. Kamu punya hati nurani tidak? aduh, Paman belum tahu. Dia tadi asal bicara, tak hormat dan mengutuk ibuku. Aku cuma memberinya pelajaran, itu untuk kebaikannya. Asal bicara. Kamu yang asal bicara kali. Seluruh kampung tahu. Anissa Mahendra, sopan, penurut, dan berbakti. Justru kamu, mungkinkah dia melakukan hal seperti itu? Paman, masih belum paham? Itu semua hanya pura-pura. Kalau bukan karena sifat aslinya terbuka tadi dan ketahuan olehku, kami semua ini masih akan dibohongi oleh wajah munafiknya. Cukup. Bagaimanapun, dalam hal ibumu ini, kau yang salah. Langsung berlutut di depan ibumu, minta maaf. Paman, aku tahu, akhir-akhir ini terhadap ibu, agak mengabaikannya. Tapi Paman tenang, pasti akan berlutut di hadapannya dan meminta maaf. Tahu salah sudah bagus. Masuk 2.250.000.000 rupiah. Paman, banyak sekali uang yang Paman hasilkan di luar negeri. Lagi pula keluarga kami akhir-akhir ini tidak ada urusan besar. Ibu bahkan ulang tahunnya pun melarangku memberitahu Paman. Untuk apa Paman transfer uang sebanyak ini? Ibumu mengalami musibah besar, kau malah tidak tahu apa-apa. Ibu kenapa? Mungkinkah beberapa hari lagi ulang tahun Ibu? Oh iya, Paman bertahun-tahun tidak pulang. Sekarang kembali, pasti berharap ulang tahun Ibu dirayakan meriah untuk menebus penyesalannya, tidak menemani Ibu selama ini. Paman tenang, hari penting Ibu seperti ini. Pasti kusiapkan sebaik-baiknya. Nanti semua warga sekitar kampung akan diundang, dijamin meriah dan khidmat untuk membalas budi pengasuhan Ibu. Pasti tidak akan ada yang bisa mencela. Baik, baguslah. Rizky Pratama, ku beritahu. Kalau urusan ibumu, kau tangani dengan baik. Ku beri hadiah besar. Kalau kau gagal, jangan salahkan aku nanti menghukummu. Paman, aku besar di depan mata Paman. Orang seperti apa aku, Paman kan sudah tahu. Yang kujanjikan, pasti ku tepati. Baik, kali ini, aku percaya lagi padamu. Ya, Paman, kalau begitu aku pergi dulu. Tunggu kabar baik dariku. Pergi. Anissa Mahendra, bagaimana kabarmu? Tak kusangka brengsek itu berani melakukan hal keji seperti ini padamu. Tubuhmu baik-baik saja. Terima kasih, Paman. Dasar brengsek, tak kusangka dia tegan memukul sekeras itu. Anissa Mahendra, aku minta maaf mewakili Rizky Pratama. Ini salah pamannya, tak bisa mendidiknya dengan baik. Menyusahkanmu. Paman, semuanya sudah terjadi. Berbicara apapun tak ada gunanya. Anissa Mahendra, cepat ikut aku pulang. Aku ingin mengadakan upacara pemakaman yang layak untuk kakak. Upacara pemakaman? Paman, Ibu sudah dikremasi. Upacara pemakaman sudah dilakukan di krematorium. Lagi pula, aku sekarang tak punya uang sepeser pun. Tak ada biaya untuk upacara pemakaman Ibu. Anissa Mahendra, jangan khawatir soal uang. Paman sudah beberapa tahun di luar negeri dan menghasilkan cukup banyak uang. Sudah kusuruh transfer ke Rizky. Kalau Rizky kali ini bisa mengurus pemakaman ibunya dengan megah dan terhormat, baru aku tenang. Pulang ke tanah air kali ini, aku juga untuk merawat hari tua. Merawat hari tua. Betul. Paman tidak punya keturunan. Kekayaan keluarga ratusan miliar ini juga tidak ada yang mewarisi. Kalau Rizky kali ini bisa urus pemakaman ibunya dengan baik, aku putuskan untuk mewariskan seluruh kekayaan ini padanya. Rizky? Bukannya bilang mau datang lihat aku dan ibuku? Kenapa belum datang juga? Aku lagi sibuk. Anissa Mahendra, kenapa kamu masih di sini? Mengadu domba? Ibu saja tidak marah padaku. Masih berhak kamu di sini? Membuat onar? Rizky Pratama. Foto dan video Ibu, kirimkan beberapa ke aku. Foto? Aku? Ada apa dengan fotonya? Aku baru saja hapus semua foto Ibu. Paman, Rizky Pratama, mustahil Anda datang menghadiri pemakaman Ibu. Apa maksudmu? Dia sama sekali tidak tahu, Ibu sudah meninggal. Mungkin di matanya,
Ibu masih terbaring, dengan baik di ranjang sakit. Apa hal sepenting ini? Kenapa tidak kau beritahu dia? Sudah kukatakan, berkali-kali kukatakan, tapi dia sama sekali tidak mau mendengar. Dia lebih memilih percaya bahwa aku mengutuk ibu daripada mau pergi ke rumah sakit untuk melihat kenyataan. Bahkan biaya operasi dan biaya krematorium. Semua ku dapat dari uang hasil menjual perhiasanku. Brengsek. Aku akan telepon dia sekarang dan memanggilnya pulang. Cici, makanlah lebih banyak. Ini baik untuk kesehatan, merawat kulit dan kecantikan. Cici, ini hadiah yang khusus kupilihkan. Untukmu. Lihat, suka tidak? Terima kasih, Tuan Dimas Santoso. Tapi, hari ini sungguh tidak nyaman. Lihatlah, Ada apa dengan Cici ini? hari ini ulang tahunku. Kak Rizky lupa ya. Astaga, bagaimana bisa aku lupa? Ulang tahun Cici? Maafkan aku, Cici, akan kuganti, akan kubuat pesta ulang tahun yang meriah. Ganti? Kalung ini, kubeli khusus untuk Cici. Di toko barang mewah seberang sana, seharga 250 juta rupiah. Bajumu ini, totalnya tak sampai 22 juta rupiah, kan? Berani sekali kau mengejar Cici. Benar-benar tak sadar diri, ingin mendapatkan yang tak mungkin. Cuma barang mewah belasan juta, siapa bilang aku tak mampu beli? Sekarang juga aku ajak Cici beli. Ayo pergi. Karena kamu suka warna cerah, Harry Winston, anting model ini sangat cocok untukmu. Aku sudah janji ke paman, pakai uang 100 juta ini untuk buatkan ibu pesta ulang tahun yang mewah. Barusan aku terlalu emosi, sekarang jadi susah mundur. Gimana dong? Rizky, aku rasa model ini yang paling cocok. Kita beli yang ini aja. Harry Winston, saat awal desain, sudah memakai potongan zamrud sebagai metodenya agar kemewahan berlian sesuai dengan pemakainya. Anting ini lembut dan cantik, sangat cocok dengan aura Anda. Ini saja. Aku mau sekarang. Tolong bungkuskan. Pak, totalnya 1.124.955.000 rupiah. Mau bayar pakai kartu atau... Tunggu dulu. Kenapa Kak Rizky? Ada kesulitan? Sebenarnya untuk pesta ibu, anggaran 100 juta atau 50 juta, tampilannya nggak jauh beda. Lagi pula umur ibu sudah sangat tua. Habiskan banyak uang. Buat pesta ulang tahun juga sayang. Mending dipakai untuk Cici. Siapa tahu masih ada kesempatan. Balikan sama dia. Pokoknya Anissa Mahendra, wanita jahat itu, aku nggak mau lagi hidup sama dia. Pakai kartu. Paman. Halo, Paman. Paman. Halo, Paman. Kak Rizky, bayar pakai kartu dulu. Telepon paman nanti saja diangkat. Lagi pula tidak mendesak. Baiklah kalau begitu, bayar pakai kartu. Baik, Pak. Silakan Anda berdua menunggu sebentar di sana. Perhiasannya akan segera diantar. Oh. Ayo. Telepon lagi nih. Jangan-jangan memang ada hal yang mendesak? Seterdesak itu, jangan-jangan dia menyesal. Memberikan uang 100 juta itu, tidak boleh. Sebelum uang Rizky habis kuras, dia tak boleh tahu kebenarannya. Biar aku yang bicara dengan paman. Kak Rizky, paman sedang sangat marah padamu. Aku lebih mudah berkomunikasi dengannya. Kamu tunggu barangnya di sini untukku. Nanti apapun yang dikatakan paman di telepon, akan kusampaikan padamu. Oh, maaf merepotkanmu. Paman, Kenapa kamu? Di mana Rizky Pratama? Rizky sedang mandi. Ada keperluan apa paman? Bisa bicara denganku. Nanti akan kusampaikan padanya. Mandi? Katakan padanya, ibunya Rizky Pratama sudah meninggal. Kalau dia tidak percaya, pemakamannya lusa. Suruh dia datang dan lihat sendiri. Kamu dengar? Kalau kamu berani main-main, jangan salahkan aku nanti Tega. Masa sih paman? Hanya... Bibi pergi terlalu mendadak. Paman tenang saja. Aku pasti akan sampaikan hal ini ke Kak Rizky. Cici Saputra, pamanku bilang apa? Oh, tak ada apa-apa. Paman bilang Bibi tak suka boros. Lalu bilang dia dirawat di rumah sakit. Katanya pesta ulang tahun tak usah besar-besaran. Katanya uang itu simpan saja untukmu. Memang benar juga. Tunggu ibu keluar dari rumah sakit, baru kita rayakan bersama. Bersyukur saja sudah cukup. Kak Rizky, ayo pulang. Ya, pulang. Aku sungguh brengsek. Bagaimana bisa aku mengkhianatinya? Aku yang bersalah.
Paman sudah menelpon Rizky. Setelah tahu kebenarannya, dia pasti akan datang ke pemakamanmu. Aku tahu, kau pasti ingin dia mengantarmu untuk terakhir kali. Tunggu sebentar lagi, dia akan segera kembali. Rizky akhirnya sadar. Anakmu akan segera datang menemuimu. Aku pinjam uang dari paman. Aku akan ke rumah sakit dulu, mengembalikan biaya pengobatan ke Dr. Bima Wijaya. Tak boleh menyusahkan orang baik karena urusan keluarga kita. Benar kan? Aku pergi dulu. Kau tenang saja tunggu anakmu di rumah. Dia akan segera kembali. Di mana ibuku? Dr. Bima, kau sungguh baik. Akhir-akhir ini bagaimana? Ani sama Hendra, kau tak tahu malu. Ini rumah sakit, jaga sikapmu. Kau dokter tak punya etika kedokteran. Merayu keluarga pasien, wanita bersuami, tidak takut konsekuensinya? Jangan asal bicara, aku dan dia tak ada hubungan apa-apa. Kalau kau masih ngomong sembarangan, tindakanmu akan merusak reputasi kerjaku. Kenapa? Ketahuan selingkuh jadi panik? Hari ini justru akan kukacaukan semuanya, biar kau tak bisa mengatasinya. Rizky Pratama, kau salah paham. Dr. Bima Wijaya orang baik. Aku dan dia tak ada hubungan apa-apa. Jangan sakiti dia. Ketahuan selingkuh, dan sampai segininya panik, hari ini justru akan kupukul dia. Jangan pukul. Rizky Pratama, kau membalas budi dengan kejahatan. Kau. Aduh. Dr. Bima Wijaya, maaf. Waktu itu demi menyelamatkan ibumu, Dr. Bima Wijaya melanggar aturan. Beginikah caramu membalas jasanya? Pengkhianat tak tahu balas budi. Niat baik tak dibalas baik. Lagi pula biaya operasi waktu itu ditanggung sendiri oleh Dr. Bima Wijaya. Tak disangka sekarang malah dituduh. Maaf ya, Dr. Bima Wijaya. Aku benar-benar mau bayar utang. Tapi aku tak menyangka suamiku salah paham membuatmu dipukul. Maaf. Dr. Bima Wijaya, maafkan aku. Aku salah paham tentangmu. Kak Rizky, Cici Saputra, kau datang? Anissa, maaf ya. Aku salah paham. Oh iya. Ibu kemana? Kenapa aku tak lihat dia di rumah sakit? Bicara. Kalau kau benar-benar peduli pada ibu, di saat seperti ini kau seharusnya takkan ada di sini. Rizky, kau benar-benar bodoh, tahu? Aku? aku Anissa Mahendra. Rizky punya paman yang sangat kaya. Berdasarkan apa kau bisa begitu padanya? Berdasarkan apa? Kalau masih mau lihat ibu, besok datang ke Jalan Tepi Sungai, nomor 227. Jalan Tepi Sungai 227? Tempat apa itu? Aku tahu. Aku bersumpah pasti datang. Nanti langsung minta maaf dan bersujud pada ibu. Kak Rizky, bukannya kita masih ada urusan lain yang harus diselesaikan? Cepat pergi. Cici juga masih ada keperluan. Aku pasti datang besok. Rizky Pratama. Lihat saja besok kau masih bisa tersenyum atau tidak. Halo? Upacara pemakaman besok masih mau dilaksanakan atau tidak? Cepat bayar. Kalau tak bayar lagi, semua bunga pesanan dan jamuan akan kami tarik. Jangan. Aku segera ke sana. Cici, ada apa? Sudah bertahun-tahun aku tak merayakan ulang tahun dengan layak. Semua orang mengira aku sudah tiada. Kak Rizky, kali ini aku ingin buat pesta ulang tahun yang meriah. Bisa kau penuhi permintaanku? Tapi, sisanya untuk ibuku. Jamuan ulang tahun. Kumohon, Kak Rizky, tolong kabulkan satu permintaanku ini. Dulu saat kita bersama, kamu tak pernah rayakan ulang tahunku dengan baik. Bagaimana kalau untuk ibu dikurangi? Sebagian anggaran dialihkan untuk pesta ulang tahun Cici, asal tidak boros. Sekitar 50-75 juta rupiah juga cukup untuk ibu dengan meriah. Adakan jamuan ulang tahun. Baik, sekarang kita cari perusahaan event terbaik untuk rencanakan pesta ulang tahunmu. Ayo. Pacarku akan buatkan aku pesta paling megah. Ada saran manajer Setiawan? Rupanya di hati Cici, aku sudah jadi pacarnya. Boleh tahu berapa anggaran kalian? Di sini,
kami bisa susun rencana yang paling sesuai berdasarkan anggaran. Pacarku, sangat menyayangiku. Hanya ingin ulang tahunku berjalan bahagia. Benar kan, Kak Rizky? Betul. Jangan pikirkan anggaran. Yang penting kemewahannya, jangan mempermalukan Cici. Ingat, minuman dan hidangan harus yang terbaik. Kak Rizky, kamu terlalu baik padaku. Bunga untuk dekorasi hari itu harus bunga segar yang diimpor langsung. Jangan ada bunga palsu. Hanya bunga yang layak untuk pacar secantik Anda. Nona Citra, Tuan Rizky, sungguh tulus mencintai Anda. Tenang saja, kami pasti akan buatkan rencana pesta ulang tahun paling romantis. Sudah pulang kerja? Mau keluar lagi? Terpaksa harus antar bunga ke Jalan Tepi Sungai 227. Jalan Tepi Sungai 227? Ya. Bukannya itu rumah duka? Kalau mau ketemu ibu, besok ke Jalan Tepi Sungai 227. Kamu bilang rumah duka? Iya, rumah duka. Ayo pergi. Tidak mungkin. Cici, ibu pasti baik-baik saja kan? Pasti Anissa salah kan? Tidak. Aku harus ke rumah duka. Tenang, Kak Rizky. Tante pasti baik-baik saja. Ingat, Anissa dulu, sengaja kutuk Tante. Pasti kali ini juga, dia cari gara-gara. Dia makin keterlaluan. Rasanya hukuman terakhir masih kurang. Terlalu ringan. Cici, untung ada kamu. Aku hampir tertipu olehnya. Kak Rizky, jangan sungkan. Tenang saja, Tante baik-baik saja. Ayo kita lanjutkan rencana pesta ulang tahun. Baik. Semua ikut kamu. Kak Rizky, pesta ulang tahun sudah siap kan? Harusnya kamu undang teman-teman lama kita datang ke pestaku dong. Iya, benar. Aku telepon mereka sekarang. Bu, sekarang sudah kasih tahu Rizky Pratama yang sebenarnya. Menurut ibu, upacara pemakaman lusa, dia bakal datang, enggak? Oh iya, Paman bilang, upacara pemakamanmu harus mewah. Aku langsung beritahu, sanak saudara dan teman-teman, untuk datang lusa. Pak Halim. Ini aku Rizky Pratama. Halo. Lusa ada pesta ulang tahun Cici Saputra di Aula Hotel Gemilang. Harus datang ya. Paman Wijaya, upacara pemakaman ibu akan diadakan lusa di rumah duka. Kalau sempat, harus datang, ya. Kak Surya. Lusa itu, pesta ulang tahunku sama Cici Saputra. Tunggu kedatanganmu, ya. Tante Chen. Ibu sayang sama kita. Aku tahu. Iya. Aku bakal jaga diri baik-baik. Upacara pemakaman lusa, jangan lupa datang, ya. Mana ada rezeki besar? Aku lagi punya uang lebih. Mau ganti rugi buat Cici Saputra dengan pesta ulang tahun meriah. Kamu juga tahu, Cici Saputra kan mantan istriku. Salahku dulu, nggak kasih dia hidup enak, makanya sekarang aku mau ganti rugi dia. Arif Wijaya, kamu sahabat terbaikku. Harus datang ya. Baik. Rizky, sebelum ulang tahunku, aku mau beli mobil. Tapi, habis pesta ulang tahun, uang yang tersisa sudah sedikit. Kalau beli mobil lagi, duit habis semua. Gimana jelasin ke paman? Yuk dong. Baik, besok aku ajak kamu beli mobil. Bu, menurut Ibu Rizky, dia bakal datang besok lusa? Nona Citra Saputra. Tuan Rizky Pratama, untuk pengalaman test drive mobil ini, apakah sudah memuaskan? Puas, sangat puas. Kak Rizky, kita ambil mobil sport ini, ya? Ada orang nggak punya duit buat beli mobil, tapi maksa pura-pura kaya. Lihat dong mobil ini. Kamu si miskin, mampu beli. Gak peduli Kak Rizky punya uang atau tidak, aku tetap mau sama dia. Aku selalu percaya, pria itu tergantung pada wanita di belakangnya. Bukan angka di rekening bank. Wanita ini cantik sekali. Dan juga perhatian, kalau bisa dapetin dia, berapapun aku mau bayar. Dimas Santoso, ucapanmu tadi keterlaluan. Cepat minta maaf. Direktur, aku... Apa-apaan kamu? Cepat minta maaf. Maaf, aku tidak boleh asal bicara. Tuan Rizky Pratama, Anda orang besar berhati lapang. Jangan ditanggapi serius. Tidak apa-apa. Aku sama sekali tidak memikirkannya. Sungguh berjodoh kita bertemu. Saya Direktur Utama Grup Hendra. Hendra Pratama. Ini pacar saya, Rizky Pratama. Halo, saya Rizky Pratama. Senang bertemu. Bawa wanita seperti Cici memang beda. Bantu jaga gengsi dan kenalkan bos besar. Lebih baik dari Anissa yang cuma bisa cuci dan masak. Mobil ini saya beli. Biaya pemakaman ibu belum cukup. Tak bisa terus minta ke paman. Bagaimana ini? Layar PK tuh. Saya mau varian termahal. Hanya mobil ini yang cocok untuk pacarku. Selamat, mobilnya sudah jadi milik Bapak dan Nona.
Rupanya saya salah lihat. Kenapa Rizky ada di sini? Kak Rizky, untuk jamuan ulang tahunku, hadiah apa yang kau siapkan? Bukankah baru kuberi? Hadiahnya tidak resmi, tidak dihitung. Hadiah ulang tahun saja tak mau beri. Ternyata pria setelah dapat, tak tahu hargai. Urusanku selesai. Saya akan pergi dulu. Lain kali kita janjian lagi. Konteks saja tak diberikan. Mana mungkin ada janji lagi? Nona Citra, perkataanmu tadi sangat masuk akal. Saya sangat kagumi. Bolehkah kita bertukar kontak? Aku cuma perempuan biasa. Kalau Direktur Hendra sempat, mungkin bisa bimbing Kak Rizky. Kak Rizky sebenarnya mampu, cuma kurang kesempatan. Rizky, kamu sungguh beruntung. Ini kartu namaku. Kalau butuh bantuan, bisa telepon aku. Sampai jumpa. Citra sangat menyayangiku. Wanita sebaik itu harus kuperlakukan baik. Besok kan pemakaman. Kenapa keluargamu belum lunasi biaya upacara? Dan ruang duka? Sepertinya kamu enggak adakan pemakaman? Tidak, tidak. Kami pasti akan adakan. Soal biaya, hari ini pasti kulunasi. Tenang saja. Jika sebelum jam 3 tidak dibayar, pemakaman batal. Paman sudah banyak bantu kami. Aku tak bisa merepotkannya lagi. Bu, tenang saja. Pemakaman ini, kalau Rizky tak urus, aku menantunya yang urus. Kalau harus diadakan, akan kuselenggarakan dengan megah. Bukankah ini Direktur Hendra si pahlawan? Ada perlu apa ke sini? Tak peduli Kak Rizky kaya atau miskin, aku tetap mau bersamanya. Aku selalu percaya, pria itu bergantung pada wanita di belakangnya, bukan angka di rekening bank. Aku cuma perempuan biasa. Kalau Direktur Hendra ada waktu, tolong bimbing Kak Rizky. Kak Rizky sangat berbakat, hanya kurang kesempatan. Dengan ada Cici seperti ini, wanita baik yang mencintaiku, itu rezekiku. Aku harus belikan dia hadiah termahal. Jangan sampai dia diremehkan di pesta ulang tahunnya. Aku mau pinjam 2.250 juta rupiah. Cici selama ini cuma ngontrak. Aku bayar uang muka, belikan dia hunian 2 kamar. Cici pasti senang sekali. Selamat siang, Pak. Properti kami ini, lokasinya sangat strategis. Akses transportasi mudah, fasilitas pendukung lengkap. Sangat cocok untuk ditinggali. Silakan dilihat. Pacarku, sebentar lagi ulang tahun. Aku mau hadiahkan hunian 2 kamar. Cariin yang lokasinya paling bagus. Sekarang buat kontraknya. Baik. Silakan ke sini. Anda sungguh pria baik, Pak. Pacar Anda sangat beruntung. Ini, semoga cintanya langgeng. Semoga segera berjodoh. Terima kasih. Hati-hati di jalan, Pak. Untuk... Sayang, nanti kita di kota, punya rumah sendiri. Meski urusan di rumah duka itu cuma ulah iseng Anissa untuk menakut-nakuti, aku tetap harus jelaskan ini padanya. Bu, walau aku cuma menantumu, tapi kau perlakukan aku seperti anak sendiri. Orang sebaik kau, kenapa harus pergi duluan? Iya, Bu Dewi pergi terlalu cepat. Benar, hidupnya penuh perjuangan. Ditinggal suami muda, sendiri membesarkan Rizky. Anaknya baru menikah, belum sempat menikmati hidup, sudah pergi. Bu, kau bekerja keras seumur hidup. Bahkan rela menjual segalanya untuk belikan kami rumah. Tapi Rizky sekarang hilang entah kemana. Iya, hari penting seperti ini, kok Rizky belum datang juga? Benar, upacara pemakaman ini, dari awal sampai akhir, cuma Anissa yang urus sendirian. Rizky itu anak durhaka. Anissa, kenapa Rizky belum datang? Dia mungkin sekarang lagi temani mantan istrinya itu. Tidak mungkin. Rizky anak yang berbakti. Mustahil dia lakukan hal ini. Mungkin ada yang menahannya. Seharusnya dia segera tiba. Paman, jangan bela dia lagi. Kalau dia punya niat baik, sudah lama dia datang. Aku seharusnya tak berharap apapun darinya. Ibu sendiri meninggal, dia tak datang. Dia pengkhianat tak tahu balas budi. Sudah kubilang, Rizky anak yang berbakti. Mustahil dia lakukan ini. Aku lihat dia besar. Cepat angkat telepon. Mungkin dia sedang di jalan. Halo, Rizky kau. Anissa Mahendra, dengar ya. Aku tak akan ke rumah duka. Pemakaman ibu, aku tak akan hadir. Rizky Pratama, kenapa kau tak datang? Kau masih manusia? Kau pikir aku tak tahu? Ini ulah isengmu? Kau pikir aku tertipu? Ulah iseng? Menakutiku? Rizky Pratama, kau buta dan tak punya hati. Kau bodoh dan sok tahu. Anissa, cukup.
Aku menghargaimu karena kau rawat ibu. Tak ingin berdebat, jangan lagi bercanda dengan hal seperti ini. Kali ini aku maafkan. Maafkan aku? Tapi aku tak bisa maafkanmu. Ibu juga tak akan maafkanmu. Selamanya. Jangan harap bohongi aku. Berhenti. Rizky Pratama kok belum datang juga? Tunggu dia sampai. Harus dihukum minum 3 gelas. Cici Saputra, Rizky Pratama siapin. Hadiah ulang tahun apa buat kamu? Pesta ulang tahunnya saja semewah ini. Hadiah ulang tahunnya pasti bikin iri ya. Rizky Pratama ini gimana sih? Kok masih belum datang? Rizky Pratama, akhirnya kamu datang juga. Bikin kami nunggu lama. Iya, si cantik Cici Saputra udah nggak sabar nungguin. Maaf ya. Aku terlambat. Cici Saputra, aku datang. Kak Rizky, Anissa Mahendra wanita jahat itu buat jebak aku sampai-sampai pakai foto almarhum ibu. Menjijikkan dan durhaka. Halo Cici Saputra. Kak Rizky kamu di mana? Kalau dalam 10 menit nggak sampai, aku nggak mau peduliin kamu lagi. Bukannya aku ini lagi beliin kamu hadiah? Aku janji sama kamu. Dalam 10 menit pasti ketemu aku. Rizky Pratama telat lama banget. Harus dihukum minum 3 gelas. Oke. Sudah, Rizky Pratama pasti ada urusan di jalan. Tertunda. Jangan kalian hukum dia. Wah, pacar kamu kasihan ya. Cici Saputra kita udah nunggu lama banget. Kalau hadiahnya nggak cukup mewah, Cici Saputra kita nggak bakal terima. Cici Saputra, mulai sekarang kamu nggak perlu sewa rumah lagi. Aku kasih kamu 1 set. Rizky Pratama royal banget ya. Cici Saputra, aku sangat iri padamu. Rizky Pratama begitu baik padamu. Bibi Dewi terhadap anaknya, Rizky Pratama, bisa dibilang mengorbankan segalanya. Tak diduga, dia malah memelihara pengkhianat tak tahu balas budi. Ada apa? Hari ini kan pemakaman Bibi Dewi. Dia anak kandungnya sendiri masih sempat merayakan ulang tahun selingkuhan ini. Tak setia dan tak berbakti. Seharusnya aku tak datang. Kamu ngomong apa? Ibuku masih hidup. Upacara pemakaman itu cuma ulah iseng. Anissa Mahendra, wanita itu, untuk menipuku. Cuma orang bodoh yang percaya tipuan palsu ini. Iya, Fajar Gunawan. Apa kamu keliru? Kalau Bibi Dewi benar-benar meninggal, dia anak kandungnya sendiri, masa tak tahu? Lalu, di hari pemakamannya, malah rayakan ulang tahun mantan istrinya? Mana ada orang bodoh begitu? Aku serius. Ayahku kepala desa. Surat penghapusan data kependudukan karena meninggal Bibi Dewi. Ayahku yang keluarkan. Kamu bilang apa? Aku bilang, Bibi Dewi sudah meninggal. Hari ini pemakamannya. Kamu anaknya sendiri? Tak tahu? Masih berani tanya aku? Kak Rizky, kamu kenapa? Baru sadar sekarang? Kau anak kandungnya sendiri, tapi hidup mati ibumu. Saja tak kau ketahui. Sia-sia aku membesarkanmu. Kalau kau segera ke sana, mungkin masih ada kesempatan menemui Bibi Dewi. Oh iya, aku harus cari ibuku. Aku harus cari ibuku. Buta ya? Jalan tak lihat. Pemindahan jenazah. Langsung pemakaman. Benar-benar tak menunggu Rizky. Ya, bagaimana kalau ditunggu? Tak usah tunggu. Kalau mau datang, dia pasti datang. Brengsek. Pemindahan jenazah. Rizky Pratama. Aku marah besar tadi. Hanya untuk membuktikan semua yang kukatakan benar. Ku beri waktu 10 menit. Jika dalam 10 menit kau tak juga datang, maka kau benar-benar tak tertolong. Semua sudah siap. Seluruh rombongan bisa berangkat. Mari kita pergi. Bu, Loh, kenapa kau masih di sini? Rombongan pemakaman baru saja berangkat. Sekarang kejar masih bisa. terima kasih. Terima kasih. Tak apa, cepat kejarlah. Halo Fajar, di mana ibuku dikubur? Aku tanya, di mana ibuku dikubur? Mulai.
Anissa, kau tunggu di sini dulu. Aku keluruskan urusan pemakaman. Baik, Paman. Tenang saja. Bu, 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 anak durhaka pulang, bekerja keras seumur hidup untukku, mengorbankan segalanya. Aku bahkan tak sempat menemui Bu terakhir kali. Aku anak durhaka banget. Penyakit Bu ini sudah tak bisa diobati. Jangan buang-buang uang lagi. Bu, bicara apa itu? Dokter bilang kalau segera dioperasi, penyakit Bu masih ada. Peluang 60% untuk sembuh. Tapi biaya operasinya ratusan juta. Keluarga kita tak punya uang sebanyak itu. Bu tahu kalian anak yang berbakti. Tapi Bu juga sudah sangat tua. Bu sudah cukup hidup. Asalkan kalian berdua hidup bahagia nanti. Walaupun Bu meninggal sekarang, Bu juga tenang. Bu, jangan bicara tentang meninggal. Jangan bicara sembarangan. Iya, Bu. Aku dan Anissa sudah berdiskusi. Nanti kami jual rumahnya, pasti cukup untuk biaya operasi, Bu. Rumah ini tak boleh dijual. Rumah mana lebih penting dari Bu? Ku bilang, rumah ini sama sekali tak boleh dijual. Kalau kalian berani jual rumah ini, jangan anggap Bu sebagai ibu lagi. Kita seharusnya dulu tak mendengarkan, Bu. Kalau rumah dijual lebih awal dan biaya operasi terkumpul, mungkin Bu masih baik-baik saja sekarang. Aku belum sempat berbakti dengan baik kepada Bu. Kenapa Bu pergi begitu cepat? Bu, ini semua salahku. Aku bukan manusia. Aku tak segera antar ibuku ke rumah sakit. Uang untuk nyawanya. Malah ku berikan ke orang lain. Aku sungguh brengsek. Aku bukan manusia. Jangan nangis. Nangis sekarang apa gunanya? Ini salahmu. Kau sengaja sembunyikan kebenaran. Kau wanita kejam. Kau tegak pada ibuku. Sudah ku bilang, kau sendiri tak percaya. Kau malah tuduh aku yang jebak dan ancam kau. Ini salahmu. Hentikan, kau orang jahat. Kamu baik-baik saja? Rizky Pratama, kau pukul istrimu sendiri. Kau masih pantas disebut pria. Ibumu sudah meninggal. Kau malah tak ada. Semua urusan pemakaman ditangani menantumu Anissa. Berani kau menyalahkannya? Bahkan berani memukulnya? Kalau dia tak sengaja sembunyikan dan tak beritahu kau, aku tak akan mungkin tak jumpa ibuku terakhir kali. Seandainya kau ke rumah sakit, sekali lihat pasti kau tahu. Pernahkah kau pergi? Kau yang tak lakukan apa-apa. Berani menyalahkan dia, yang lakukan segalanya. Begitukah kami ajarmu? Brengsek. Pergi, minta maaf pada Anissa. Anissa, maafkan aku. Aku bukan manusia. Aku orang jahat, aku pantas mati. Aku tak seharusnya emosi dan memukulmu. Kumohon maafkan aku. Cepat pergi dari sini. Cici, dia... Ini pacarku yang paling kusayang, Reza Hartono. Bukannya dulu kau bilang, Kita sudah bercerai, kau juga sudah menikah lagi. Jangan asal bicara, bisa pengaruhi hubunganku dengan pacarku. Kau kan yang selalu ganggu pacarku? Tak sadar diri. Berani-beraninya kau mengincar Cici. Jangan bicara seperti itu. Rizky akhir-akhir ini kan lagi jaya. Dia belanjain Cici tak pernah pelit. Oh ya, Rizky. Cici mau menikah. Kamu mau kasih uang amplop nikah berapa? Rizky kan kaya dan dermawan, uang amplopnya pasti banyak dong. Sekitar 18 juta sampai 22 juta 500 ribu rupiah, rasanya kurang pantas. Iya kan Rizky? betul, Cici mantan istriku. Kalau dia nikah, aku anggap keluarga dia. Uang amplopku pasti besar. 225 juta rupiah. Rizky, aku dengar kabar ibumu. Turut berduka, semoga tabah. Kalau ada kesulitan, bilang saja padaku. Jangan sungkan. Terima kasih kepala sekolah. Aku datang kali ini, memang ada hal ingin minta tolong. Apa itu? Aku sangat butuh, mau pinjam 225 juta rupiah. Tapi aku janji, setelah gajian, langsung ku kembalikan. 225 juta rupiah. 225 juta rupiah bukan jumlah kecil. Ibumu sudah dimakamkan. Masih ada keperluan apa lagi? Yang butuh uang sebanyak itu? Lagi pula, ku dengar soal ibumu meninggal ini, kau sama sekali tidak muncul. Justru Anissa yang sibuk urus segalanya. Dengan kelakuanmu seperti ini. Hah! Semua ini ulah perempuan Anissa Mahendra itu. Kalau bukan dia, menyembunyikan penyebab kematian ibuku, melarangku menemui ibuku untuk terakhir kali. Tidak mungkin. Anissa cantik, lembut dan baik hati. Semua orang iri padamu, punya istri sebaik itu. Dia sama sekali tidak
Siapa? Anissa. Rizky Pratama, apa kau sudah jelaskan? Semuanya ke Anissa? Aku hampir kehilangan garis keturunan. Cepat kembalikan uangku. Kepala sekolah, tenang dulu. Saya segera ke sana. Kepala sekolah Firmansyah, kenapa kau biarkan dia pergi? Tidak pergi? Lalu berunding denganmu, cara menjualku? Anissa, kita kan pernah suami istri. Tolonglah bantu aku. Uangnya sudah kuhabiskan. Mana ada uang untuk mengembalikannya? Oh. Dan kepala sekolah bilang, asal kau tidur dengannya, uang itu tak perlu kukembalikan. Lupakan saja. Aku tak mungkin setuju. Anissa, tenang saja. Aku sama sekali tak akan merendahkanmu karena ini, apalagi menceraikanmu. Asal kau bantu aku lewati kesulitan ini, aku janji, kedepannya akan baik padamu. Kau janji? Kau janji? Sama sekali tak ada nilainya. Ibu begitu baik padamu. Dia rela mengorbankan segalanya untukmu. Kau malah demi Citra Saputra. Sampai ibu dimakamkan, tak sempat melihatmu terakhir kali. Kau anak durhaka, pengkhianat tak tahu balas budi, orang jahat, brengsek. Diam. Bukan aku. Semua salahmu. Semua salahmu. Semua salahmu. Semua salahmu. Semua salahmu. Kalau baik-baik ditolak, jangan salahkan aku keras. Kulihat nanti, berani kau lawan aku lagi. Rizky Pratama, aku mau cerai denganmu. Anissa Mahendra, kau gila. Halo Cici, kau terima. Rizky Pratama, jangan hubungi aku lagi. Cici, maksudmu apa? Aku sudah habiskan banyak uang untukmu. Kau mau buang aku? Uang itu semua kau berikan sukarela. Aku tak paksa kau. Memang orang miskin, habiskan sedikit uang, lalu mau aku serahkan diri. Mimpi kali. Kau... mau tinggalkan aku? Mimpi. Kuberi kau pergi, kuberi kau pergi. Kuberi kau pergi. Terdakwa Rizky Pratama terhadap istrinya, Anissa Mahendra, melakukan kekerasan dalam rumah tangga berat, telah terbukti bersalah atas penganiayaan dengan sengaja. Pengadilan akhirnya memutuskan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Rizky Pratama. Penjara 3 tahun segera berlaku. Anissa, bagaimana kata dokter tentang lukamu? Paman tenang saja. Saya baik-baik saja. Lengan saya ini, sebulan lagi pasti sembuh. Baguslah. Rizky Pratama si brengsek ini sungguh mengecewakanku. Paman, apa rencana paman ke depan? Awalnya aku berencana setelah pulang ke sini akan menyerahkan harta keluarga ratusan miliar pada Rizky agar ada yang merawatku di hari tua. Tak disangka si brengsek ini sama sekali tak punya nurani. Kurasa nanti hanya bisa tinggal di panti jompo, menua sendirian. Paman, bagaimana pendapat paman tentang saya? Kamu, Iya. Meski saya sudah bercerai dengan Rizky Pratama, tapi ibu memperlakukan saya seperti anak sendiri. Saya juga selalu menganggap beliau sebagai ibu kandung saya. Kedepannya, saya akan rutin ke makam ibu untuk membersihkannya, menyediakan sesajen, dan menyalakan dupa. ibumu punya kamu, menantu yang begitu baik hati. Lebih baik dari anak kandung sendiri. Kamu sungguh bersedia merawatku di hari tua? Tentu, Paman. Saya juga selalu menganggap Paman seperti paman kandung sendiri. Bagus. Nanti perawatan hari tuaku, kuserahkan padamu keponakanku. Kekayaan ratusan miliarku ini, juga kutinggalkan semua untukmu. Selamat Direktur Anissa Mahendra. Citra Saputra. Pembalasan untuk ibu mertuaku. Sekarang giliranmu. Selamat ya. Terima kasih, terima kasih. Sayang, lihat. Ini anting zamrud, senilai lebih dari 1 miliar dari Rizky Pratama si bodoh itu. Cantik, kan? Cantik. Istriku pakai apapun pasti cantik. Rizky Pratama si bodoh itu memang sukarela, salahnya sendiri. Oh ya sayang, bukannya katamu, hari ini ada tamu penting yang datang ke pernikahan kita. Mana dia? Sebentar lagi. Dia itu orang terkaya baru di kota Jingya. Kekayaannya ratusan miliar. Nanti kita dapat bantuannya. Bantuan? Mimpi! Anissa Mahendra, kau mau apa? Ibu mertuamu kubunuh. Aku datang memberi kabar duka.